kita saksikan penampilan kelima dari kelas 12-3 dengan drama berjudul Ken Arok dan Ken Dedes. Ladies and gentlemen, do you know about a legendary story of Ken Arok and Ken Dedes? Setunggaling pagelaran drama kolaborasi saking kita kelas kalih welas 3 ingkang disutradarai dening Vita Savitri. Kula Najwa dados narator Lan kula Ulin dados narator. Ezra dados lembung. Alfian dados prajurit, Dava dados prajurit. Kelvin dados lembung, Yaska dados yang suci. Adistia dados empu gandring, Saril dados prajurit. Roberto dados tojaya, Rizky dados Anosapati. Bisma dados kebu ijo, Valditia dados Buto. Diandra dados Ken Arok, Aditya dados Loh Gawe. Fadli dados Punggawa, Resa dados Tunggul Ametung. Vera dados Penari. Savana dados Ken Umang, Ahrulia dados Ken Dedes. Nikmatul dados Dayang, Urfaizatur dados Dayang. Septia dados Dayang, Eca dados Dayang. Denisha dados pedagang, Faradila dados pedagang. Livia dados penari, Marsha dados penari. Laura dados penari, Ayu, Evi, lan Olivia dados tata busana. Pagelaran drama kolaborasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah dan juga sejarah dari kami kelas 12-3 dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes. Selamat menyaksikan. The ancestors always said, what is the meaning of life? Is life just an endless pursuit of power, truth, and love? Or perhaps a long and difficult journey filled with sacrifice and betrayal, driven by insatiable ambition and blind the urge? Kisah legenda wonten tengah setunggaling kerajaan Kediri, papan kedamaian aru-haru saben jiwa. Disinilah jumeneng pangkuan tumapel setunggaling kerajaan ingkang dados seksi ajeng kriyos Dedes lan Arok. Perebutan tahta wonten pundi, ambisi mbeksa wonten inggil tumpukan sekumpalan roh lan sosok Siti Nareswari sang paramesiwari ingkang dados pusaran konflik. Ladies and gentlemen, this is the story of Indonesian legends, a story of Ken Arok and Ken Dedes. Alkisah di jantung kerajaan Tumapel, sebuah kerajaan yang megah berdiri dalam bayangan aku bernama Tunggul Ametung dengan para mesiwarinya yang menjadi seorang Brahmani bernama Dedes. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tumapel mencapai puncak kejayaan. Di tanah ini terdapat dua penguasa, yaitu seorang aku yang gemar memaksa rakyat untuk menyerahkan upeti, juga seorang pemimpin lembu yang disegani oleh rakyat. Suatu hari, di pasar yang sangat ramai, saat rakyat berjualan dengan gembira,
Apa yang terjadi? Siapa kalian? Kami adalah utusan Tunggul Ametung. Sudah saatnya kalian memberikan upeti. Ini perintah. Siapapun yang berani melawan titah sang aku akan dianggap sebagai pengkhianat. Mana bukti titahnya? Kenapa Baginda meminta terlalu cepat? Kami sudah membayarnya minggu lalu. Mana mungkin Baginda meminta upeti sesering ini? Ini bukti dari titah Baginda. Tenanglah, ini memang titah milik Baginda aku. Beri kami sedikit waktu, akhir-akhir ini penjualan kami menurun. Cukup. Berani-beraninya kalian menerbangkan senjata kepada rakyat. Pergi kalian. Diam. Apakah kalian mau dianggap sebagai pengkhianat? Bukankah kalian kalah jumlah sekarang? Arok, sudah cukup. Jangan melakukan hal beresiko. Pergi kalian, laporkan jika rakyat menolak memberikan upeti. Kau pikir kami akan menuruti perkataanmu? Pergi. Apa kau baik-baik saja, Umang? Berkat Kakanda, saya baik-baik saja. Namun, jangan melakukan hal berbahaya seperti tadi. Bagaimana jika Kakanda dianggap sebagai pengkhianat? Apapun akan kulakukan untuk melindungimu. Bos, jangan lupa ada kami. Sudahlah kawan, mari kita membereskan tempat kekacauan ini. Setelah mendapatkan kecaman dari rakyat, juga pasukan Lembung, para prajurit utusan Tunggul Ametung memutuskan kembali ke kerajaan. Di Pakuan Tumapel, Tunggul Ametung sedang berdiskusi dengan orang kepercayaannya yang Suci Bahaduri dan juga Kebo Ijo. Kebo Ijo, bagaimana dengan titahku untuk mencari seorang panglima perang? Ampun Baginda, hamba belum bisa mendapatkan pengganti. Baginda harus menentukannya sebelum masa pingitan. Apa yang terjadi? Jelaskan. Ampun Baginda, rakyat menolak memberikan upeti. Mereka mengeluh karena penjualannya yang menurun. Alah, alasan. Sejak kapan prajurit kerajaan menjadi selama ini? Ampun Baginda, namun anggota Lembung sekarang makin berani menunjukkan ambisinya. Baginda, Lembung ini kelompok atas pimpinan Arok. Arok. Sehebat apa dia? Baginda aku, saya jamin kemampuan pemuda ini tidak diragukan lagi. Baginda, berikanlah titah kepada hamba untuk membawanya ke sini. Jika dia memang sehebat itu, maka hamba akan membawanya ke hadapan Baginda. Pergilah Kebo Ijo, bawa Arok ke hadapanku. Dan kalian prajurit tidak berguna, pergi dari hadapanku. Baik, Baginda. Kebo Ijo pergi ke seluruh penjuru desa Panawijen untuk menemui Arok. Perjalanannya mencapai akhir ketika ia bertemu dengan Arok. Tak lama kemudian, Kebo Ijo dan Arok tiba di Pakuan Tumapel. Baginda, hamba telah melaksanakan titahmu. Pemuda inilah yang bernama Arok. Jadi kau Arok, bersedia menjadi patih pribadiku? Pemimpin mana yang untuk aliansi dengan musuhnya? Lancang sekali kau di hadapan Baginda. Para mesuariku, mengapa kau datang ke sini? Saya hanya penasaran dengan sosok pemimpin Lembung. Jadi kau, Arok, otak dari segala perlawanan rakyat kepada Pangkuon. Baginda, tolong pertimbangkan lagi tentang penunjukan Arok sebagai pati. Hentikan dramamu itu. Aku tidak butuh pengampunan dari seorang aku. Tenanglah suamiku. Arok, apakah kau akan membuang kesempatan ini? Bukankah ini peluang agar Lembung berkecukupan? Semua pilihan ada di tanganmu. Tentukan nasib Lembung ke depannya. Baiklah, dengan syarat kalian harus menjamin hidup Lembung ke depannya. Baiklah, mulai sekarang kuangkat kau menjadi patih dari Akuwuh Tumapel. Semenjak saat itu, Arok mendapatkan gelar patih pribadi Akuwuh Pangkuon Tumapel. Pati Arok yang menjadi orang kepercayaan Akuwuh telah menaruh rasa yang terlalu dalam kepada para mesyuari. Ia merencanakan berbagai hal untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Demi mewujudkan rencananya, ia pergi menemui seorang pandai besi tersakti. Siapa kau? Ada urusan apa kau menemui orang tua sepertiku? Buatkan aku keris tersakti di seluruh penjuru Kediri. Aku tidak mau menerima penolakan. Beri aku waktu 10 purnama, nak. Sebaiknya jangan kecewakan aku.
Bukankah ini masih purnama kelima? Cepat berikan keris itu kepadaku, atau kau akan menerima akibatnya. Anak muda, ambisimu terlalu besar akan keserakahan. Keris ini hanya akan menjadi pedang bermata dua bagimu. Halo, aku tidak peduli. Kemarikan keris itu, biar aku sendiri yang menyempurnakan keris ini. Hahaha, kau benar-benar mahir dalam menciptakan sebuah mahakarya. Arok, ingat puniki. Keris iki mateni kula dinten iki, ajeng mateni sampean ing masa ngajeng. Ambisi Arok yang membara tak mengenal batas inilah yang membuatnya terjatuh dalam belenggu kegelapan. Arok telah mempersiapkan kudeta bersama bawahan setianya yaitu Puto. Dengar-dengar kalian menjadi patih terbaik di seluruh Kediri. Iya nih, aku juga mendengarnya, tapi aku belum tahu pastinya. Jadi patih terbaik itu kau, Kebo Ijo. Terima kasih. Aku adalah patih terhebat di seluruh Bantara Kediri. Semua yang di sini ingat bahwa pemilik keris sakti ini adalah Kebo Ijo. Soraka mengagungkan nama Kebo Ijo. Berhasil membuatnya bangga, seakan berada di puncak. Namun, ia tidak sadar bahwa semua ini sudah direncanakan. Suamiku, bisakah aku ini meminta sesuatu? Tentu saja, Cak Ayu. Nopo mawon ajeng kula sukaaken dhateng panjenengan. Suamiku, apakah kau baik-baik saja? Aku bawakan minuman herbalmu ya. Terima kasih. Penyusup. Apa yang sedang terjadi, Patih Arok? Ada penyusup di bagian barat pangku. Kalian harus segera ke sana. Bagaimana dengan keamanan Baginda Agung? Tuanku, biarkan hamba yang memimpin prajurit lain. Baiklah Puto, pergilah. Siap, Patih. Arok, apa yang membuatmu datang ke sini? Hanya ingin berbincang dengan orang yang sudah serakah. Apa maksudmu? Ayolah, jangan berpura-pura bodoh di depanku. Bukankah kau juga munafik? Dasar Patih tidak berguna. Prajurit, punggawa. Hahaha, percuma. Mereka sedang berusaha mencari umpan yang kuberikan. Dasar kau bajingan. Suamiku, ini minuman herbalnya. Tidak, tunggu Ametung. Dayang, kemari. Cepat panggilkan para ksatria. Baik, Yang Mulia. Baginda Raja aku Tumapel telah meninggal dunia karena penikaman. Ampun Yang Mulia, namun bagaimana bisa seseorang memikam Baginda Agung sementara keamanannya sangat ketat? Punggawa, Pati, jelaskan. Ampun Yang Mulia, saya dan prajurit lainnya sedang menanggapi isu adanya pemberontak di daerah barat Pangkuwon. Jadi kami berfokus di daerah barat. Lalu, kalian meninggalkan Baginda seorang diri? Sayalah yang dipercayakan untuk menjaga beliau. Namun saya diperintahkan lain oleh Patih Kebo Ijo. Apa maksudmu? Aku tidak bertemu denganmu pada saat kejadian. Diam, aku menemukan keris ini di samping mayat Baginda. Keris itu? Yang Mulia Parameswari, itu adalah keris milik Patih Kebo Ijo, iya kan? Benar Yang Mulia, itu adalah keris pemberian dari Patih Arok kepada Patih Kebo Ijo. Tidak Yang Mulia, itu semua bohong. Kalian sudah dipermainkan oleh... Kau pengkhianat, tidak berhak untuk itu.
Ini benar-benar malapetaka. Dayang, bayang mulia untuk beristirahat. Dan prajurit, mari kita urus mayat Baginda Akuwu. Semenjak saat itu, Pakuwon Tumapel terasa menjadi lebih suram dibandingkan biasanya. Semua orang kehilangan sosok rajanya, tidak terkecuali Dedes. Ya mulia para meswari, sudahilah kesedihan ini. Benar yang mulia, Pakuwon Tumapel akan semakin hancur jika Anda seperti ini. Jika saya boleh menyarankan, saya rasa yang mulia sudah seharusnya untuk mencari pengganti demi menjaga keseimbangan Tumapel. Ide yang bagus. Murid saya Arok bisa mengganti sosok Baginda Akuwu yang sebelumnya. Arok? Yang mulia bisa mempercayai saya. Saya berjanji akan membahagiakan yang mulia. Baiklah Arok, jadilah pendampingku. Dan mari kita bangun Pakuwon Tumapel bersama. Jawaban Dedes disambut meriah oleh semua orang. Seluruh rakyat bersukacita merayakan berita gembira ini hingga hari pernikahan mereka pun tiba. Saat itu, Raja dan Ratu ini mendapatkan gelar Ken sebagai bentuk anugerah Kerajaan Tumapel. Setelah pernikahan tersebut, Pakuwon Tumapel mengalami kemajuan pesat. Hari demi hari berlalu, hingga melahirkan dua sosok penerus, yaitu Anusapati dan Tojaya. Kalian semua aku kumpulkan di sini untuk menentukan putra mahkota Tumapel. Siapakah yang akan Baginda pilih? Setelah mempertimbangkan, aku akan menetapkan Tojaya sebagai putra mahkota kerajaan Tumapel ini. Apakah yang mulia serius? Secara garis keturunan, Anusapatilah yang berhak mendapatkan gelar itu. Benar ya mulia, Pangeran Anusapatilah yang berhak mendapatkannya. Sudahlah, itu keputusan ayah Anda. Apa kalian tentang kita Baginda Raja? Ayah Anda, saya akan melaksanakan tanggung jawab yang kau berikan dengan baik. Anda tidak akan kecewa. Akan kupegang ucapanmu, Tojaya. Baiklah semuanya, mari kita persiapkan penobatan ini. Ibunda, apakah ayah Anda membenci saya? Mengapa beliau selalu memperlakukan saya tidak adil? Tidak anakku, kau tidak bersalah. Lalu mengapa beliau memilih anak sendiri itu? Saya adalah keturunan murni, Ibunda. Kau memanglah keturunan raja, anakku. Namun, bukanlah ayah Anda yang kau kenal sekarang. Apa maksudmu, Ibu? Bukankah saya anak ayah Anda? Tidak, anakku. Engkau adalah anak dari aku sebelumnya. Aku anak tunggal Metung. Tidak mungkin. Aku harus bertanya langsung pada ayah Anda. Maafkan aku, Ibunda. Mendengar fakta dari bibir ibunda, Anusapati merasa bingung. Hatinya dilanda kesedihan yang membuatnya melangkahkan kaki untuk menemui Ken Arok. Sesampainya di ruangan raja, Tuanku, apakah Anda masih membenci Tuan Muda Anusapati? Anusapati,
Entahlah, setiap melihat wajahnya aku selalu teringat wajah cecengmu itu. Sejujurnya, hingga kini hamba masih memikirkan ucapan sang empu. Buto, aku sebelumnya saja tidak berdaya saat melawanku. Namun tuanku, bagaimana jika Tuan Muda Anosapati mengetahui kebenarannya? Tunggu, segera persiapkan penobatan Tojaya. Mendengar fakta kejam itu membuat Anosapati semakin naik pitam. Ia memutuskan berbicara langsung dengan Ken Arok. Ayahanda, Anosapati, mengapa kau di sini? apakah itu benar? Kau yang menikah ayah kandungku. Percuma kau marah, kau tidak berhak menjadi seorang pewaris. Berusahalah untuk menjadi kekuatan bagi Tojaya. Kau harus membayar segalanya. Dasar sudah rendahan. Ayahanda, ini semua karena dirimu. Engkaulah yang membuatku melakukan ini. Semua salah engkau, Ayahanda. Di tengah suasana mencekam itu, semua orang berbondong-bondong pergi ke ruang raja karena mendengar suara pertikaian yang cukup keras. Apa yang sebenarnya terjadi, Anosapati? Ibunda, apakah saya salah? Beliau telah membunuh ayah saya. Tidak, anakku, engkau tidak bersalah. Yang Mulia, perintahkan kami untuk mengurus semua ini. Buang mayat itu ke hutan. Dia sudah mengkhianati semua orang. Pastikan semua orang tahu tentang fakta pengkhianatan ini. Perintah itu bergema di seluruh istana, membawa angin perubahan yang dingin. Dengan kebijakan Kendedes bersama dukungan para Brahmana, Anosapati ditetapkan sebagai raja selanjutnya. Saudara-saudari, kisah aku sebelumnya merupakan kisah kelam yang sudah sepantasnya kita kenang. Mari kita tetap menjaga kerukunan ini. Dengan penobatan ini, saya angkat engkau Anosapati sebagai raja kerajaan Tumapel. Selamat anakku, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Terima kasih, Bunda. Setelah penobatan, kerajaan Tumapel dipimpin oleh Sri Bataro Anosapati. Ia memimpin dengan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tumapel mengalami kemajuan pesat menuju kerajaan yang makmur. Kisah kerajaan Tumapel ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa kepemimpinan yang dilandaskan dengan keserakahan hanya akan berakhir buruk. Itulah persembahan drama dari kami, kelas 12-3, dengan judul A Story of Ken Arok and Kendedes. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12-3. Kepada Ibu Wali Kelas.